Para pemirsa yang budiman, saya akan mengajak para pemirsa untuk melakukan kontemplasi sejenak mengenai apa yang sedang terjadi saat ini. Memahami tradisi bulan arwah. Tradisi bulan arwah berisi kegiatan melaksanakan ritual yang dilakukan pada saat datangnya bulan arwah atau bulan ruah. Bagi masyarakat Jawa, khususnya bulan arwah merupakan makna penting sebagai momentum bagi semua yang masih hidup untuk mengingat jasa dan budi baik para leluhur. Tidak hanya terbatas pada orang-orang yang telah menurunkan kita, namun juga termasuk orang-orang terdekat, para pahlawan, para perintis bangsa yang telah mendahului kita pindah ke dalam dimensi kehidupan yang sesungguhnya. Bulan arwah juga merupakan saat di mana kita harus sesirih atau bersih-bersih diri, meliputi bersih lahir dan bersih batin. Membersihkan hati dan pikiran sebagai bentuk pembersihan dimensi jagat kecil atau mikrokosmos, yakni diri pribadi kita, meliputi unsur wadak atau fisik dan unsur halus yang berupa unsur raga dan jiwa. Tidak hanya sebatas pembersihan level mikrokosmos, selebihnya adalah bersih-bersih lingkungan alam di sekitar tempat tinggal kita. Membersihkan desa, kegiatan membersihkan desa, gotong royong untuk membersihkan desa, kampung, kuburan, sungai, halaman dan pekarangan di sekeliling rumah. Tak lupa membersihkan semua yang membuat kotor dan jorok di dalam rumah tinggal kita. Bagi petani tak luput pula bersih-bersih sawah dan ladang. Semua itu sebagai bentuk pembersihan dimensi jagat besar atau makrokosmos. Selain makna tersebut, ritual ruan merupakan wujud bakti dan rasa hormat kita kepada generasi penerus, kepada para pendahulu yang kini telah disebut leluhur atau karuhun dalam bahasa Sunda. Pelaksanaan ritual ruan bukan tanpa konsep dan prinsip yang jelas. Ruan didasari oleh kesadaran spiritual masyarakat kita secara turun-temurun, di mana kita hidup saat ini telah berhutang jasa, berhutang budi baik kepada alam dan para leluhur pendahulu yang telah mendahului kita. Tidak ada cara yang lebih tepat selain harus berbakti, setia, dan berbakti kepada para leluhur yang telah mewariskan ilmu dan harta benda, termasuk bumi pertiwi, yang dapat dimanfaatkan oleh anak turunnya hingga saat ini. Ritual tradisi ruan sebagai bukti kesetiaan dan sikap berbakti pada lingkungan alam yang telah memberikan berkah berupa rezeki, tempat berlindung, hasil bumi, oksigen, dan sebagainya. Karenanya, hanya dengan kesetiaan kita menjadi generasi penerus yang tidak mengkhianati leluhur, tidak mengkhianati bangsa dan bumi pertiwinya. Berkhianat kepada para leluhurnya sendiri maupun kepada bumi pertiwi di mana tempat kita menyandarkan hidup sudah pasti akan menyebabkan suatu akibat buruk. Pengkhianatan atau ketidaksetiaan dan kedurhakaan atau tidak berbakti yang dilakukan oleh generasi penerus akan menimbulkan kesengsaraan pada diri pribadinya, baik mikrokosmos, dan sangat memungkinkan akan bertransformasi ke dimensi makrokosmos berupa
kerusakan lingkungan alam, dan berbagai macam bencana alam yang membinasakan umat manusia. Sebaliknya, kesetiaan pada bumi pertiwi, yakni bumi di mana nyawa kita berpijak, kita hirup udara, kita mencari makan, dan berbakti kepada para leluhur yang menurunkan kita, merupakan suatu rangkaian berupa kunci meraih kesuksesan hidup secara hakiki. Ketenangan, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan lahir dan batin akan berlimpah menghampiri kita setiap saat, menghampiri generasi penerus yang berbakti dan tidak durhaka kepada para leluhurnya dan kepada bumi pertiwi. Para pemirsa yang budiman, saya akan mengajak para pemirsa untuk melakukan kontemplasi sejenak mengenai apa yang sedang terjadi saat ini. Yang paling penting dari tradisi Ruahan yang sudah turun-temurun sejak ratusan atau bahkan mungkin ribuan tahun silam itu adalah terjadinya interaksi dan bahkan komunikasi dua pihak, yakni pihak orang-orang yang masih hidup dengan pihak leluhur atau orang-orang yang telah hidup di dimensi keabadian. Bahkan saat bulan arwah tiba, para leluhur menghentikan aktivitasnya untuk suatu aktivitas khusus, yakni menyambut anak cucu keturunannya maupun semua orang yang melakukan kegiatan berbakti kepada mereka yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan seperti membersihkan makam, sedekah dan sesaji, qomat kamit mengucapkan doa, dzikir, dan mengucapkan mantra serta berbagai kalimat yang keluar dari hati nuraninya yang intinya berusaha sambung rasa dengan para leluhurnya. Artinya, sejauh apa yang dapat kami saksikan bahwa tradisi Ruahan ternyata bukanlah kegiatan yang sia-sia saja. Selain bermanfaat yang nyata dari kegiatan kebersihan, sungguh ada makna tersirat yang mendalam dan manfaat inheren yang sangat besar di dalamnya. Manfaat itu akan dialami bagi siapapun yang tulus serta bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Sebab apa yang saya dan teman-teman pernah saksikan pada bulan arwah ini, komunikasi dan interaksi dengan para leluhur terjadi secara lebih intens. Bisa diartikan bahwa para leluhur juga menganggap bahwa bulan arwah ini sebagai momentum rutin yang dilakukan setahun sekali untuk lebih intens berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak cucu keturunan dan semua orang yang mengaturkan sembah bakti kepadanya, sekalipun mereka bukan keturunan. Itu artinya leluhur mencurahkan perhatian kepada siapapun yang mewujudkan sembah bakti kepada para leluhur. Perhatian leluhur tidak sekedar sowang-sowang nyawang saka kadohan atau mengikuti sepak terjang memantau kehidupan anak cucu keturunannya. Lebih dari itu, mereka bahkan membimbing dan mengarahkan atau jangkung jampangi kepada anak cucu keturunannya yang akan menempuh jalan yang salah. Leluhur yang semakin tinggi derajat kemuliaannya tentu akan lebih mampu melakukan segala sesuatu kepada anak cucu keturunannya dan kepada semua orang yang berbakti kepadanya. Anda jangan pernah merasa pesimis, tidak yakin apakah leluhurnya ada yang berprestasi untuk meraih kemuliaan yang sejati. Tentu saja di antara sekian ribu leluhur kita, tentu tidak hanya 1-2 saja yang mencapai kemuliaan sejati. Persoalannya kemudian ada pada diri kita masing-masing, apakah masih mau menganggap penting sikap untuk berbakti kepada leluhur, ataukah sebaliknya menganggap mereka sudah tidak bisa apa-apa dan menganggap para leluhur sudah berada nun jauh di dimensi yang antah berantah, tak bisa lagi berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak cucu keturunannya, bahkan dianggap tidak bisa lagi untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak cucu keturunannya. Atau malah sikap yang lebih ekstrim,
yang menganggap interaksi dan kehadiran leluhur sebagai perwujudan godaan iblis, setan, jin berperayangan. Jika demikian yang terjadi, sangat mungkin leluhur akan enggan untuk membimbing dan mengarahkan kita, sehingga sikap ekstrim para generasi kita semakin menjadi-jadi. Namun juga tak jarang terjadi sebaliknya pada saat ada salah satu anak keturunannya yang bersikap terlampau ekstrim. Ada 1-2 leluhurnya yang kemudian menyadarkannya. Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada, mengenai tata cara tradisi ruwahan. Tradisi ruwahan mempunyai tata cara yang sederhana saja, yakni diawali dengan membuat sesaji, yakni sesuatu yang bermakna. Sesaji berupa kolak pisang, kolak ubi jalar, ketan kukus, serta makanan tradisional bernama kue apem. Kolak pisang dan ubi jalar berupa kolak kering hanya direbus dengan air gula dan santan kelapa. Dan jangan lupa ditambahkan sedikit garam agar lebih berasa nikmat. Kolak dapat juga ditambahkan sedikit garam, kayu manis, dan cengkeh. Sementara itu kue apem dibuat dengan dasar terdiri dari tepung beras, gula Jawa atau gula merah, bisa juga ditambah santan kelapa dan parutan kelapa sesuai dengan selera. Ada pula yang menambahkannya dengan buah nangka ke dalam adonan kue apem. Selanjutnya adonan dicetak bundar-bundar di atas tungku api. Untuk ketan cukup dikukus atau diliwat sebagaimana umumnya memasak ketan. Setelah bubur rampe sesaji ruwahan selesai dibuat dan siap saji, selanjutnya siap untuk dibagi-bagikan kepada para tetangga. Upaya kita berbagi minimal kepada 7 kepala keluarga. Syukur Anda bisa berbagi lebih banyak hingga 17 kepala keluarga atau tetangga. Semua sesaji itu seluruhnya berupa makanan tradisional. Mengapa demikian? Tentu saja leluhur yang hidup di masa lalu kemungkinan besar makanan favoritnya sebatas sebagaimana sesaji yang ada di dalam tradisi ruwahan itu. Barangkali kelak jika kita semua telah menjadi leluhur akan mempunyai selera makanan yang berbeda-beda pula. Hal itu menentukan pula ragam sesaji. Hal itu akan menentukan pula beragam sesajinya. Karena leluhur dapat menyampaikan pesan-pesan kepada anak cucu keturunannya atau orang-orang yang mampu berkomunikasi. Ada yang melalui mimpi, bisikan atau bisik, melalui suatu pertanda alam, atau bahkan melalui rasa sejati, dan bahkan melalui penglihatan visual, dan bahkan untuk orang-orang tertentu bisa melalui penglihatan visual. Selain alasan di atas, makanan tradisional yang dipilih dalam sesaji tentunya masing-masing mempunyai arti atau makna, sehingga dapat dikatakan makanan atau ragam sesaji merupakan bahasa simbol yang dapat mewakili sejuta kata dan ribuan kalimat. Dengan sesaji, maksud dan tujuan yang sangat luas. Jika dijabarkan satu persatu, dikemas menjadi ringkas, padat, dan berisi, doa yang banyak itu dikemas menjadi ringkas, padat, dan berisi dalam bentuk bubur rampe sesaji. Sebagaimana pepatah dalam spiritual Jawa yang mengatakan, ngelmu yen ginelar bakal ngebai jagat, nanging yen ginulung amung sak merica jinumput. Ilmu jika digelar akan memenuhi jagat raya. Sebaliknya, jika dilipat atau diringkas akan menjadi sekecil biji merica. Para pemirsa yang budiman, marilah kita satu persatu mengupas makna di balik bubur rampe sesaji untuk khusus bulan ruah ini. Yang pertama adalah ketan. Ketan ini memiliki makna kemutan, yang artinya terkenang atau teringat. Maksudnya teringat akan apa yang dilakukan di masa lalu. Jangan melupakan sejarah,
jas merah, yakni jasa kepahlawanan, pusaka warisan, dan peninggalan para leluhur yang hidup di masa lalu, yang dapat dinikmati oleh generasi penerus anak keturunannya yang hidup di masa kini. Ketan bersifat lengket, bermakna pula harapan adanya tali rasa yang akan menjadi perekat hubungan antara leluhur dengan anak cucu keturunannya dan semua orang-orang yang mengaturkan sembah bakti kepada para leluhur. Yang kedua adalah kolak pisang, mewakili polo gumantung atau hasil bumi yang menggantung di atas. Hasil bumi yang buahnya menggantung dibuat untuk mengingatkan kita selalu teringat akan kesalahan atau keluputan dalam bahasa Jawa yang pernah kita lakukan kepada orang tua dan para leluhur serta kepada Sang Hyang Jagat Nata, sehingga kita menjadi orang yang selalu mengevaluasi diri dan setiap saat mau untuk berbenah diri. Selain itu, polo gumantung mengingatkan kita agar supaya batin dan rasa sejati masih tetap tersambung dengan Gusti Sang Hyang Jagat Nata, termasuk tersambung kepada para leluhurnya yang telah hidup di alam yang sejati abadi. Pisang sebagai polo gumantung mengingatkan kita hendaknya selalu memiliki sifat tabiat langit atau angkasa. Di dalam pusaka Hastabrata dikiaskan sebagai mulat laku jantraning angkasa. Yang ketiga, kolak ubi jalar mewakili polo kependem. Jika pisang mewakili polo gumantung, maka ubi jalar mewakili polo kependem, yakni hasil bumi yang buahnya berada di dalam tanah. Kolak ubi jalar dibuat untuk melambangkan adanya kesalahan para leluhur kepada sesama manusia. Selain itu, polo kependem memiliki pesan bahwa manusia hendaknya tetap berpijak di bumi, memiliki sifat-sifat humanis serta mulat laku jantraning bumi, yakni perilaku manusia yang andap asor, yang sopan santun, tidak sombong dan cungkak, tidak takabur, juga tidak mentang-mentang, golek benere dhewe, golek butuhe dhewe, lan golek menangi dhewe. Sebaliknya, kita harus mencontoh sifat-sifat bumi yang selalu memberikan berkah, sekalipun bumi diinjak-injak oleh manusia dan seluruh makhluk penghuninya. Polo kependem yang diolah menjadi makanan kolak ubi jalar mengingatkan kita hendaknya menjadi orang selalu melakukan topo mendem atau bertapa menguburkan diri, yakni mengubur segala amal kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain dari ingatan kita, agar supaya tidak mencemari ketulusan hati kita dan di suatu saat tidak membangkit-bangkit, tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Yang keempat, kue apem. Kue apem dibuat untuk melambangkan adanya harapan, suatu ampunan akan kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu. Kue apem berbentuk bundar atau bulat melingkar, sebagai perlambang adanya kebulatan tekad dalam melaksanakan ritual, yakni kemantapan hati untuk mewujudkan rasa berbakti kepada leluhur, bukan hanya sebatas lip service atau hanya sebatas ucapan dan kata-kata dalam doa maupun kata-kata di dalam doa. Lebih dari itu, diwujudkanlah dalam sikap, tindakan, dan perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, kegiatan bersih-bersih meliputi bersih-bersih jagat kecil dan juga jagat besar. Di dalam kue apem terdapat bahan-bahan berupa beras ketan, kelapa atau santan, gula dan sedikit garam, serta bahan pengharum makanan. Semua bahan itu dibuat adonan, kemudian dibakar di dalam cetakan yang berbentuk bundar. Hal itu memuat pesan, yakni adanya proses dalam kehidupan dan pentingnya penyelarasan dan harmonisasi antara jagat kecil atau mikrokosmos yang berselaras dan harmonis dengan jagat besar atau dalam kehidupan semesta ini. Selaras dan harmonis
Maknanya, perilaku kita yang tidak melawan atau menentang hukum tata keseimbangan alam, hukum tata keadilan alam. Kelima, semua ubur rampi sesaji kemudian disedekahkan atau berbagi sedekah sebagai bentuk dharma. Masing-masing ubur rampe dalam ritual ruan tersebut kemudian dikemas dalam dus atau cukup disajikan di atas piring untuk selanjutnya dibagi-bagikan kepada para tetangga. Maknanya adalah manusia hidup di bumi ini hendaknya mau saling berbagi, bersedekah atau berdharma, berwatak saling mengasihi atau welas asih. Sebagai sesama makhluk hidup, khususnya sesama bangsa manusia, hendaknya saling asah, asih, dan asuh kepada sesama dan seluruh makhluk hidup. Setelah berbagi makanan ubur rampe sesaji tersebut kepada para tetangga, barulah dilanjutkan diisi dengan kegiatan ziarah atau menabur bunga ke makam para leluhurnya sendiri satu persatu. Ziarah bisa dilakukan pada hari berikutnya karena waktu tersedia cukup leluasa hingga sebulan penuh selama bulan arwah belum habis. Para pemirsa yang budiman, mengenai makna ritual, selama bulan arwah atau ruah, masyarakat melakukan ritual bersih-bersih desa, bersih-bersih kampung, makam, dan rumah kita masing-masing. Makna bersih-bersih makam merupakan wujud kesetiaan dan rasa bakti generasi penerus atau anak turun kepada para leluhurnya. Kesetiaan dan bakti akan tumbuh seiring kesadaran spiritual seseorang yang dapat memahami betapa kita hidup sekarang ini telah berhutang budi dan berhutang nyawa serta berhutang kemerdekaan bangsa. Bahkan kita telah berhutang berupa hutan yang hijau dan tidak rusak, sungai-sungai yang jernih, lautan yang masih menyimpan kekayaan alam yang besar, berhutang budi baik dan pengorbanan, maupun berhutang harta benda warisan dari orang-orang yang menurunkan kita semua. Bersih-bersih makam atau kuburan merupakan salah satu cara berbakti, yakni untuk membalas kebaikan para leluhur dan para pendahulu kita. Ritual selanjutnya adalah bersih-bersih sungai, bersih-bersih desa, ladang, dan rumah tinggal pribadi masing-masing. Hal ini merupakan wujud penghargaan dan rasa terima kasih kita kepada alam, kepada bumi yang telah melimpahkan rezeki bagi umat manusia. Kita berterima kasih karena telah dilimpahkan tanah yang subur, hutan yang menghijau, sungai-sungai mengalir jernih, gunung-gunung dan lautan yang indah sekali. Semua itu merupakan berkah agung dari Sang Hyang Jagat Noto, berkah yang masih mengalir karena perilaku dan sikap bijaksana para leluhur pendahulu bangsa yang hidup di masa lalu. Para leluhur di masa lalu tentu saja tidak merusak dan mengeksploitasi hutan, gunung, sungai, lautan karena kesadaran super egonya bahwa anak cucu keturunannya dan generasi penerus bangsa kelak masih sangat membutuhkan semua itu. Maka hasilnya, anak keturunannya, generasi penerus bangsa di masa kini masih bisa merasakan limpahan anugerah agung tersebut. Lantas pertanyaannya, apa yang telah dilakukan oleh generasi serupa dengan apa yang dilakukan leluhur para pendahulu kita di masa lalu? Ritual yang ketiga adalah ziarah atau nyekar atau marak sowan pada para leluhur. Nyekar atau menabur bunga di pusara leluhur. Kegiatan itu bermakna sebagai atur sembah pangabekti atau menghaturkan bakti kita. Gambaran sikap menghaturkan rasa terima kasih, sikap berbakti sekaligus wujud nyata rasa welas asih serta penghormatan setinggi-tingginya atas seluruh jasa dan budi pekerti dan budi baik leluhur di masa lalu. Meskipun menabur bunga belumlah sebanding dengan jasa-jasa leluhur,
kepada kita semua, kepada bangsa ini. Akan tetapi hal itu masih lebih berharga daripada hanya sekedar di rumah duduk manis sambil kumat kamit mengirimkan doa. Itu namanya perilaku golek penake dhewe. Itu namanya perilaku golek penake dhewe. Lebih suka mencari-cari alasan pembenar atau sikap yang selalu mencari enaknya sendiri daripada berkorban biaya, berkorban waktu, dan berusaha secara konkret. Sungguh ironis, penyakit kejiwaan golek beneri dhewe seperti itu biasanya menjadi lahan subur untuk bersemainya sikap pamrih dibarengi harapan-harapan tidak realistis dan terlalu melambung tinggi. Lantas bagaimana seseorang bisa belajar tentang arti sebuah ketulusan? Saya yakin para pemirsa yang budiman di sini sudah menjadi pribadi-pribadi yang merdeka dari hegemoni penyakit jiwa semacam itu, hingga mampu menyimak video ini sampai menit terakhir. Para pemirsa yang budiman, semoga konten ini memberikan manfaat walau hanya ala kadarnya kepada siapapun, seluruh pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada. Walau sangat mungkin ada pendapat yang berbeda, tapi saya sangat berharap perbedaan itu menjadi bahan untuk menambah keutuhan dalam memahami makna tradisi ruwahan. Apapun pendapat dan asumsi dari para pemirsa, semoga keselamatan, keberuntungan, dan kesuksesan selalu bersama kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada para pemirsa yang budiman. Wilujeng rahayu kang tinemu bondolan bejo kang teko saking kersaning Gusti. Suradira jaya ningrat lebur dening pangastuti. Rahayu sagung titah dumadi.